complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampai lagi kita untuk episode kata tes lagi bersama Carl Cruzlo. Dan di sini modnya ini buatan dari Fadlur Rahman atau RXMN, dimana si Fadlur ini ngebuat mod si Carl Cruzlo. Lengkap nih, mulai dari warna motor tesnya, kemudian helm hingga warpack, bahkan mukanya pun atau tekstur wajah dari si Carl Cruzlo diaplikasiin ke wajah aslinya si Maverick Vinales, dan hasilnya adalah seperti ini. Di sini kita nggak cuma dikasih livery test aja, tapi juga dengan livery official Yamaha pabrikan. Jadi itu Monster Energy. Makanya di sini kita masih pakai livery test karena kita sengaja nih kita pakai Time Attack, karena emang untuk reply yang khusus sendirian itu cuman ada di versi Time Attack doang. Itu pun kalau kita nggak invalid lap. Jadi hari ini kita coba untuk ngegeber Yamaha M1 yang lagi dites sama si Carl Cruzlo untuk musim 2021 di sirkuit Losail Qatar. Nah, selain modnya dari si Fadlur, kita juga dikasih sama si Cahyo Gaming, dimana si Cahyo Gaming ini dia ngebuat livery untuk spesial 60 tahun ulang tahun Yamaha. Dan tentunya itu keren juga karena emang kita jarang yang ngelihat pembalap atau tim-tim MotoGP yang di beberapa musim lalu yang nggak pernah pakai livery spesial, terkecuali si Jack Miller 2 ketika di GP Australia di tahun 2019 bersama Pramac Racing. Sehabis Time Attack kita bakal coba nanti balapan kira-kira seperti apakah performa asli dari motor tes Yamaha yang lagi dikembangin sama test ridernya, yaitu si Carl Cruzlo bersama satu rekan timnya yaitu Momoda dari Jepang. Jadi apakah nantinya Yamaha di musim kali ini atau musim 2021, apakah mereka bakal mendominasi dengan susunan pembalap yang cukup lama tapi dengan wajah baru, yaitu tampilan livery baru dari Yamaha Petronas dengan Valentino Rossi. Tentunya semoga nanti SAT Rider bisalah minimal tembus ke podium terus untuk balapan di musim kali ini. Ya, gue sih harapannya nanti meskipun Yamaha menjadi yang paling cepat di Qatar Test, tapi nggak menutup kemungkinan mereka masih bisa untuk terseok-seok. Karena kita sendiri udah menyadari bahwa seperti biasa ketika sesi race-nya Yamaha itu jarang sesuai dengan apa yang kita harapin. Ya misalkan di kualifikasi, di free practice mereka semuanya kencang, tapi di sesi race-nya kadang mereka suka jeblok, dan itu bener-bener nggak habis pikir kok bisa Yamaha Rider ngelakuin hal seperti itu. Entah karena staffnya yang bermasalah atau mungkin memang karena pembalapnya yang lebih suka time attack daripada balapan. Tapi kita yang pasti bakal doain aja, kita bakal dukung terus untuk Yamaha nantinya bisa meraih gelar juara dunia dan merebutnya dari pembalap serta tim dan pabrikan yang lain seperti Honda serta Suzuki. Hari ini kita bakal start dari posisi paling terakhir, yaitu posisi ke-20 bersama Carl Cruzlo dengan livery official. Jadi kali ini Carl Cruzlo bakal ngegantiin Maverick Vinales untuk berlaga di ajang balap MotoGP, tepatnya di seri pertama yaitu di Losail Qatar. BTW thank you sama Fadlur serta Cahyo Gaming yang udah ngeluarin waktunya untuk ngebuat mod dari Carl Cruzlo yang super keren ini. Makasih banget ya. Kali ini kita bakal sengaja untuk menggunakan kompon soft medium aja, karena di Qatar tuh nggak perlu pakai medium hard, soalnya suhunya nggak terlalu tinggi, kecuali emang biasa di sini treknya suka berdebu karena adanya badai pasir kayak kemarin di hari terakhir kita tes tuh. Pembalap yang turun ke trek cuma sedikit karena emang treknya penuh dengan debu, itu kayak kita lagi ibarat lagi jalan di tanah atau aspal Indonesia yang lagi dekat sama perkampungan. Aduh, tapi ya semoga nanti kita harapannya nanti di Mandalika nggak sampai berdebu lah, ya minimal maksimalin lah pokoknya yang apa yang ada supaya bisa menjadi kebanggaan dari Indonesia. Oke, kata tes 2021 and on the way bersama Carl Cruzlo. Kita pertaikin Jorge Martin serta mengejar Ducati itu Luca Marini serta Bastian ini. Kita pertaikin KTM nampaknya kali ini di tengah pertama Savadori merangsak dari sisi kanan nabrakin Carl. Gak habis pikir, dan ini Aprilia lumayan beringas juga ya. Luar biasa, Luca Marini nampaknya Jorge Martin terseok-seok di posisi paling terakhir. Yang ketiga, mari mengejar kita overtaking Aprilia. Dan akhirnya fokus mengejar KTM Tech 3. Mendengar kembali dengan ini mendekati lagi Peko Bagnaia. Nampaknya kita cukup agak susah ketika entry corner karena memang kita lagi adaptasi dengan Yamaha. Setelah lama kita menggunakan Ducati yang emang Ducati lebih enak buat entry corner kan. Nah, kali ini Luca Marini, Bastian ini berusaha kuat, tapi mereka semuanya kalah di akselerasi dengan Yamaha milik Carl Cruzlo. Luar biasa.
perjuangan Cal Crutchlow semoga aja nggak sia-sia setelah ada drama antara Cal dan juga Zarko crash di belakang saya. Sekalian kalau anda pakai Zarko harus crash di level pertama. Jadi hari ini setelah kemarin kita ngeliat drama antara Lorenzo sama si Cal Crutchlow, itu bener kayaknya si Lorenzo itu diantara dia cemburu atau mungkin iri karena dia nggak sempet untuk ngelakuin tes Qatar di musim lalu. Ya bayangin aja kalian lagi menjadi test rider tapi nggak pernah dipanggil. Bahkan dipanggil itu juga cuman beberapa kali doang kan. Makanya kayaknya si Lorenzo juga masih ngerasa kayak kurang dihargai sebagai 5 kali juara dunia. Waduh. Oke, Final Sector kita overtaking Brad Binder mengejar Alex Marquez menuju yang terakhir. Kita langsung aja tarik tuas rem mendekati Alex Marquez. Franco Morbidelli masih berada di posisi 7. Bisakah Cal Crutchlow mendekati Alex Marquez dengan cara slip drain dan nampaknya masih mengejar dengan sangat cepat. Ada momentum di lap kedua awal kita overtaking Alex Marquez. Nah akhirnya kita berhasil melampaui Alex Marquez di gas sekarang pertama dan Alex Marquez kembali memfight back Cal Crutchlow. Luar biasa, kita overtake kembali. Dan akhirnya kita berhasil mengakuisisi, mempertahankan posisi ke-8 sekaligus bertahan dari serangan Alex Marquez yang ada di posisi ke belakang kita tepatnya. Dan Franco Morbidelli masih menjadi pemimpin untuk posisi ke-7 di belakang dari Pol Espargaro, yang mana si Franco masih memimpin Cal Crutchlow untuk balapan di sini hingga sekarang di sektor kedua menjelang sektor ketiga. Amigo Oliveira, Alex Rins, Marc Marquez, Rossi masih menjadi pengisi 4 besar di depan. Luar biasa. Mendekati Franco Morbidelli menjadi tikungan ke-7 menuju tikungan high speed corner. Overtaking Franco Morbidelli luar biasa, akhirnya sangat mulus bagi Cal untuk kembali tampaknya si Franco Morbidelli melawan Cal Crutchlow. Ini ngapain malah duel ya, harusnya si Franco Morbidelli ngedukung si Cal untuk menang di sini. Ya hitung-hitung sebagai bukti bahwa kali ini lebih baik daripada Lorenzo yang udah 5 kali juara dunia. Banyak mengejar di tikungan ke-12. Franco Morbidelli masih berusaha mendefense laju dan aksi overtaking dari Cal yang masih siap berusaha mengejar dengan semaksimal mungkin sekarang di final sector atau di lap kedua akhir. Dan mampukah kita nantinya di track lurus di main track untuk lap ketiga, bisakah Cal Crutchlow berkati Franco Morbidelli dan di final corner kali ini masih mencari ancang-ancang atau mengejar di akselerasi. Dan akhirnya luar biasa Pol Espargaro mengisi posisi sementara waktu hingga sekarang di track lurus masih mengejar Franco Morbidelli. Semakin rawat overtaking Franco Morbidelli dan akhirnya luar biasa kita lampaui Franco Morbidelli. Kita blok pas langsung dan saatnya Cal Crutchlow fokus mengejar Pol Espargaro untuk posisi ke-6 yang ada di depan kita, dan Fabio Quartararo masih mengisi posisi ke-5. Fokus keep fighting high speed corner menuju tikungan ke-4 mengejar di track lurus overtaking Honda Repsol, dan kita masuk saja. Luar biasa tamu sekali, malah si Pol Espargaro dia malah maksa banget dengan keluar cuy. Akhirnya ya si Pol tadi malah kehantam sama sebelah kiri dari motornya si Cal Crutchlow. Yuk kita bisa ngejar nih. Kayaknya kita udah bisa ngejar meskipun jaraknya cukup jauh sama Miguel Oliveira, tapi karena masih ada 4 lap lagi, 3, 4, 5, 6 itu masih bisa untuk kita manfaatkan agar bisa merangsek dengan sangat cepat demi posisi pertandingan overtaking Fabio Quartararo terbaca dari sisi kanan menuju ke kiri di high speed corner tikungan ke-8 dan tikungan ke-9 kita berhasil mengalahkan pembalap paling muda di tim Yamaha yaitu Franco, maksudnya si Fabio Quartararo. Untuk sekarang di high speed corner tikungan ke-11 fokus mengejar Valentino Rossi, yang mana Rossi masih menjadi atau mengisi urutan keempat di belakang dari Marc Marquez, dan nampaknya Suzuki yaitu Rins masih stay di posisi kedua tanpa ada kejaran sekaligus aksi overtake-nya kepada Miguel Oliveira. Final sector lap ketiga ini bakal menjadi pertarungan paling epic nih antara pembalap yang paling tua di kelas MotoGP, Rossi sama si Cal Crutchlow. Tapi sayangnya si Cal udah nggak lagi balapan untuk di musim kali ini, dan Rossi melebar itu ngapain sih melebar? Padahal udah jelas tadi dia di sisi dalamnya malah dia melebar. Akhirnya pun ya kita bisa untuk menggeser posisi ketiga dari Rossi dengan sangat-sangat mudah cuy. Langsung jauh. Oke, mengejar Marc Marquez. Lap keempat mendekati Marc Marquez, cukup sliding bagi Cal Crutchlow. Hati-hati.
Ini luar biasa. Pokoknya kalau kita udah nyaman sama Yamaha itu udah enak banget meskipun kurang kuat di track lurus, tapi kalau kita pintar nge-stop itu bakal enak banget cuy. Dekati Mark Marquez di sini, kita overtaking di segi ke kanan, mengejar di high speed corner, tinggal ketiga, menuju ke keempat. Keep fokus, keep fighting tanpa kenalan nyerah. Masih mengejarin dia, kita overtaking Mark Marquez, akhirnya Marquez ngelebar, memberikan ruang kepada Cal tadi sehingga kita lolos dengan sangat mudah untuk mengejar Joan Mir yang ada di urutan kedua untuk saat ini di lap keempat, dan makin semakin rapat dan semakin rapat nampaknya Cal Crutchlow bakal tampil beringas. Nah, kita overtaking Joan Mir akhirnya luar biasa di awal sektor ketiga. Tak disangka di lap keempat kita sudah bisa menggeser step by step bukan 4 lap agar bisa merangsak dari posisi paling terakhir ke urutan kedua sekarang. Dan saatnya fokus mengejar Miguel Oliveira, itu KTM Factory Rider untuk posisi pertama di sini. Dengan kondisi ban belakang udah mulai habis, nampaknya kita tadi salah pakai ban ya. Tadi kita sombong banget, katanya medium nggak bakal habis. Ternyata sekarang ini di Qatar lap keempat ban belakang kita sebelah kanan nampaknya udah mulai tergerus habis. Ini masih ban. Coba kalau nanti di GP21 kalau misalkan rem kita panas itu bakal makin susah lagi sih. Makanya kita harus nanti latihan lagi untuk beradaptasi dengan segala hal yang paling baru untuk game MotoGP seri 2021. Dan menuju lap kelima untuk main track Circuit Losail, Miguel Oliveira menjauh lagi, tapi di entry corner semoga saja Cal Crutchlow bisa mendekat dengan sangat-sangat mudah. Nampaknya luar biasa makin rapat meskipun kita cukup hati-hati karena kondisi ban kita udah mulai habis. Kita harus selalu ngepantau, harus bisa untuk mengatur di mana kita harus nge-push dan di mana kita harus cukup santai, karena kita harus memperhatikan semua segala hal yang di sini termasuk bensin hingga ban juga, atau penggunaan ban dan daya cengkram ban paling berpengaruh kalau udah di lap-lap terakhir. Karena kalau kita udah kehabisan ban otomatis bakal langsung gak stabil dan bakal kehilangan kecepatan dengan sangat-sangat mudah. Tapi kita nggak bakal biarin terjadi karena kita harus bisa mengejar Oliveira dan bisa menang di sini untuk MotoGP Qatar Test di musim 2021. Keep focus, keep fighting. Dan Miguel Oliveira noleh ke belakang, nampaknya Miguel cukup agak mulai ketakutan karena adanya si Cal yang merangsak dari posisi akhir ke posisi kedua hingga sekarang. Dan nampaknya balapan menyisakan 1 lap lagi yang bisa kita gunakan agar mengalahkan Oliveira di sini. Kayaknya sih bisa ya, karena meskipun kondisi ban kita udah mulai habis, ditambah lagi bensin udah mulai habis, kita nggak boleh terlalu pesimis. Pasti ada waktu dan ada kesempatan bagi kita untuk menang di sini. Ini dia menuju entry corner yang sangat cepat di tikungan ke-12. Kita late braking dan akhirnya luar biasa dekati Oliveira di high speed corner di final sektor. Pertarungan terakhir antara Honda KTM melawan Yamaha. Siapa yang bakal menang? Apakah Yamaha atau malah KTM atau justru pembalap dari tim lain seperti Honda dan mungkin Ducati kali ya? Mungkin aja kita overtaking Miguel Oliveira dari sekarang mengejar, masih mengejar mencoba slip trim. Kita overtaking di entry corner tikungan terakhir masih belum bisa. Nampaknya Oliveira cukup melebar, kita overtaking di sedalam dan kita lampaui KTM mengejar mencoba slip trim. Makin mendekat, kembali berdua lagi side by side di track lurus, kita overtaking Miguel Oliveira di final lap dan akhirnya kembali berduel menuju entry corner. Cukup imbang, kita late braking dan nampaknya Oliveira kembali melawan kita tanpa kenal ampun. Dia nggak mau ngalah sama sekali cuy. Kembali berduel side by side di tikungan kedua. Oliveira kembali berjaya menjauh lagi dari serangan Cal Crutchlow. Oke, menuju sektor kedua. Nampaknya si Oliveira menjauh, kita nggak boleh nyerah. Ini dia tikungan keempat, kita bakal breaking lagi. Semoga aja kondisi ban kita cukup awet agar bisa memiliki daya cengkram yang bagus guna mengejar Oliveira di sini. Pokoknya kita harus bisa untuk membuktikan bahwa kita emang paling layak nih. Pokoknya kita bakal membuktikan bahwa si Cal emang paling layak menjadi test rider daripada si Lorenzo yang udah 5 kali juara dunia. Ini tepatnya di akselerasi mengejar Oliveira dan kita overtaking dan masih belum bisa. Nampaknya cukup jauh bagi Cal Crutchlow. Dan di entry corner kita overtaking Miguel Oliveira melebar bagi si Cal dan akhirnya si KTM kembali melampaui posisi pertama. Dan saatnya kita fokus kepada satu trik, yaitu untuk overtaking Oliveira di 2 sektor lagi. Kita overtaking segeri, kita lampaui dan akhirnya kita overtaking Oliveira. Kita kembali, kita blok pas tapi sayangnya di akselerasi. Namanya KTM kembali mengejar di high speed corner, harus bertahan. Mampukah kita bertahan di sini? Bertahan serangan KTM dan akhirnya Cal berhasil menevent serangan dari KTM dan tepatnya di final sektor awal. Kita sudah bisa untuk menjadi calon pemenang di sini.
setelah mengalahkan Oliveira untuk posisi pertama tadi. Dan KTM kembali merasa dengan sangat cepat. Tiba-tiba Oliveira dan tinggal satu saat lagi, tinggal satu lagi untuk overtaking Oliveira di sini di final corner, di final sektor kembali berduel. Kita bakal beri celah, kita bakal overtaking dengan cara si Dovi kepada Marc Marquez dan akhirnya berhasil. Kita overtaking Oliveira dan akhirnya di track lurus kita berhasil mengalahkan KTM dengan cara yang sama seperti Dovi kepada Marquez di MotoGP Qatar di beberapa tahun yang lalu. Luar biasa, akhirnya Kal berhasil menerapkan aksi atau strategi yang sangat jamek untuk mengalahkan rivalnya ketika udah di tikungan terakhir, di lap terakhir juga. Akhirnya kita nggak sia-sia bersama Kal ngembangin Yamaha di sini. Jadi kita dukung aja, kita harapkan semoga nanti Yamaha di musim 2021 bisa tampil bagus dan nggak jadi tukang prank. Oke semua, kalau gitu BTW thank you banget sama Fadur sama Cayu Gaming udah ngebuatin mod ini. Jadi bener-bener keren banget, terus kreatif dan terus memberikan sebuah gebrakan yang bagus untuk dunia permodulan MotoGP. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk review kali ini dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan oke, bye, ciao.